Gaya singa maupun rubah terkadang campur baur. Asabiku semua, adu bejat di Palestina. Siapa lebih biadab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashabiku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang berpolitik itu istilah dan juga kelakuan. Sifat-sifat kebinatangan yang bengis sering dijumpai di arena politik. Menyerang lawan untuk tujuan mematikan bukanlah sifat-sifat manusia waras. Lewat media sosial, politik mematikan dilancarkan dengan menebar berita bohong, hinaan, hujatan, fitnah, plus kebencian. Serangan bertubi-tubi agar lawan terpojok dan tak berdaya. Gaya singa maupun rubah terkadang campur baur. Asabiku semua, adu bejat di Palestina. Siapa lebih biadab? Ada sebuah video viral, ceramah seorang ulama bernama Syekh Dr. Yunus Yusuf. Beliau mengisahkan adanya 3 orang mengadakan pertandingan adu bejat. Siapakah yang paling bejat dan biadab di antara 3 sekawan tersebut? Ya, sahabiku semua, dikisahkan bahwa suatu hari ada 3 orang berkumpul. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Aku adalah orang yang paling bejat di antara kalian." Seorang lagi berkata, "Akulah yang terkeji." Seorang lagi berkata, "Akulah orang yang paling bejat." Ya, mereka lantas bertanding adu bejat untuk membuktikan siapakah di antara mereka yang paling bejat dan biadab. Asabiku semua, orang pertama kemudian melihat seorang nenek tua berjalan tertatih-tatih. Orang pertama itu bangkit dan memukul kedua tangan nenek itu, lalu menghantam kakinya hingga mengucurkan darah dan pingsan. Orang pertama itu lantas mendatangi kedua teman-temannya dan berkata, "Bukankah kalian sudah melihat apa yang telah aku lakukan?" Orang kedua lantas mendatangi nenek tua itu dan menyiramkan air kepadanya agar siuman, agar sadar. Lalu memukulnya dengan pukulan yang lebih telak dari pukulan orang pertama. Kemudian dia mendatangi kedua temannya dan berseru, "Bukankah kalian sudah melihat apa yang telah aku lakukan? Aku lebih bejat daripada kamu," katanya kepada orang pertama. Ya, sahabiku semua, orang ketiga bersorak kegirangan dan berkata, "Akulah yang lebih bejat dari kalian." Orang kedua berkata, "Loh, kamu belum berbuat apa-apa kok ngaku lebih bejat?" Sahabiku semua, orang ketiga itu pun berkata, "Tahukah kalian siapakah nenek itu? Dia adalah ibuku, tapi aku diam saja tak membelanya." Sahabiku semua, siapakah kawanan bejat itu? Wilayah Gaza, Palestina, adalah korban yang dikeroyok oleh ketiga kawanan bejat tersebut.
Orang bejat pertama adalah kaum Zionis global. Orang bejat kedua adalah Amerika Serikat, Barat, dan semua orang yang mendukung agresi Zionis Israel. Sedangkan orang bejat ketiga adalah bangsa-bangsa Arab dan kaum muslimin yang tidak membela, bahkan buta, tuli terhadap nasib bangsa Palestina. Asabiku semua, pada khutbah Jumat pertama bulan Syawal 1445 Hijriah, 12 April 2024 yang lalu, seorang imam Masjid Palestina menyampaikan khutbah super singkat dalam kondisi dan situasi perang melawan penjajah Zionis Israel. Dengan perasaan berat dan menggugah, sang imam masjid Syekh Mahmud Al-Hasanat menyampaikan khutbah Jumat terpendek. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, jika 37.000 orang syahid, 70.000 orang luka-luka, dan 2 juta penduduk Palestina yang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mampu membangkitkan semangat umat Islam untuk melawan penjajahan Zionis Israel, lalu apa artinya kata-kata saya? Kepada siapa? Dan apa yang harus saya sampaikan? Ya, sabiku semua, setelah itu beliau turun dari mimbar dan mengatakan, luruskan saf, ya, dan mari kita laksanakan sholat. Wah ya sabiku semua, renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Wahai kaum mukmin, mengapa kalian tidak mau berperang untuk membela Islam? Padahal kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tertindas telah berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim. Berikanlah kepada kami seorang penolong dari sisimu. Berikanlah kepada kami seorang pembela dari sisimu. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 75. Kemudian lagi, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Orang-orang beriman berperang untuk membela Islam. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan. Wahai kaum mukmin, perangilah para pengikut setan. Sungguh sejak dahulu siasat setan itu sangat lemah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 76. Asabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, Aba Bruce Kumpul pernah menganjurkan sebuah bacaan bagi kita sebagai bentuk amalan untuk melindungi Palestina, yang dimana kawasannya ada Masjidil Aqsa. Kata Aba Guru, kalau ini tidak dibaca, tidak diamalkan, maka Rael Is akan merajalela, nanti merambatnya ke Indonesia. Ya sahabiku semua, karena itu kita sebagai warga kebangsaan Indonesia yang cinta damai, ya, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjajahan di dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan, ya, dengan segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan setiap bangsa seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak yang tak terpisahkan dan harus dipertahankan. Kemerdekaan dalam arti yang luas bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari segala bentuk dominasi, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Dengan kata lain, penjajahan dalam segala bentuknya harus ditolak dan dihapuskan karena tidak ya, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah Guru Sekumpul ya telah memberikan amalan doa. Kalau bagi kami itu amalan doa menghajar Israel dari jarak jauh. Ya, yaitu tujuannya untuk membela Palestina. Dan juga telah diijazahkan oleh beliau secara umum untuk diamalkan. Ya, kita jangan diam ataupun merasa tenang karena tidak merasakan seperti saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Maka oleh itu berperanglah dengan menggunakan doa. Ya. Apa doa amalan tersebut? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ya sahabatku semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itulah yang dapat kami sampaikan ya. Maka oleh itu kita yang tak merasakan bagaimana penderitaan saudara kita di sana, ya kalau tidak mampu ya, untuk membantu dalam segi material, ya setidaknya kita sesama saudara muslim, ya sesama saudara orang-orang yang beriman, ya sesama mukmin dan mukminat, ya cukup mendoakan di setiap selesai sholat kita. Ya karena apa? Doa, ya doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, dan juga ya bagi yang nggak bisa membantu, ya ya jangan aneh-aneh lah ya omongannya itu dalam kalimatnya itu. Ini ada konten kreator, YouTuber itu mengatakan ya orang-orang di Palestina itu lemah imannya. Ya. Ada juga lagi itu kan dari kalangan mereka ini kelompok ini mengatakan itulah nggak ikut manhaj salaf. Jadi seperti itu terus dijajah. La haula wala quwata illa billah.
Sapi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengatakan itu pun ya juga dari kalangan kita, kaum muslimin. Ya, ini susahnya. Ya gimana kita bisa bersatu? Ya, sedangkan kita sekarang itu ya berpecah belah. Hmm? Bagaimana kita bisa memerdekakan Palestina dari jajahan para Zionis? Ya, kita cuma bisa berdoa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan keluar itu semua. Ya. Dan ya semoga para warga Palestina terus Allah tancapkan, tanamkan selalu keimanan dalam diri mereka. Ya, sampai semua mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekira video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, ya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.